Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hafal. Kali ini Bapak akan menceritakan sejarah singkat dari terbentuknya mazhab. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang dilalui atau jalan yang dilewati. Ulama berpendapat bahwa mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Setelah Rasulullah SAW wafat, bagian sahabat pindah atau hijrah dari kota Madinah ke kota lain. Tujuannya untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Tidak hanya menyebarkan Islam, tapi para sahabat juga membuka madrasah ilmu untuk pendalaman Al-Quran dan hadis. Tentu saja madrasah pada zaman itu tidak sama dengan madrasah pada zaman sekarang ini. Para sahabat masing-masing mempunyai metode dan gaya mengajar yang berbeda dari sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Sahabat yang pindah diantaranya adalah Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Mas'ud, dan banyak yang lainnya. Dari madrasah-madrasah mereka inilah nantinya akan tercipta ulama-ulama yang hebat yang kita kenal hingga saat ini. Tetapi banyak juga sahabat yang tetap tinggal di Madinah. Di antaranya adalah Zubair bin Awam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhum. Kehidupan terus berlanjut. Dengan berjalannya waktu, banyak perkara dan permasalahan baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika suatu perkara itu terjadi dan hukumnya sudah jelas, maka permasalahannya selesai. Jika suatu perkara baru terjadi dan hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dan tidak ada contoh sebelumnya, maka para ulama inilah yang memberikan pandangan-pandangan terhadap suatu perkara yang baru tersebut. Setiap ulama mempunyai pandangan dan cara sendiri dalam mengambil keputusan hukum. Kota Kufah, Irak, jaraknya sangat jauh dari kota Madinah. Hal itu menyebabkan hadis-hadis yang banyak tersebar di Madinah tidak seluruhnya sampai ke Kufah. Maka jika terjadi satu permasalahan yang baru, yang pertama dilakukan oleh ulama yang di Kufah adalah mencari persamaan hukum dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak ditemukan kesamaan, maka dilakukan qiyas, menyamakan sebuah hukum dari satu peristiwa yang tidak memiliki nas hukum, kemudian disamakan dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Dalil yang ada akan dikaitkan dengan masalah baru. Jika ada kesamaan sifat, maka dari titik itulah diambil pandangan untuk menentukan hukumnya. Qiyas bukanlah perkara yang baru karena melaksanakan qiyas dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis jika terjadi perkara dan permasalahan yang baru. Jika perkara itu sudah terjadi, maka keputusan itu menjadi fatwa. Sedangkan suatu perkara yang belum terjadi, para ulama tetap memperbincangkannya dan tetap mengambil keputusan hukumnya. Inilah yang disebut fikih iftiradi, fatwa fikih bayangan. Hukum yang akan berlaku jika perkara itu suatu waktu terjadi. Qiyas dikembangkan oleh ulama yang berada di Kufah, Irak. Mereka membicarakan dengan terbuka suatu permasalahan hukum, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dengan ulama yang tinggal di Madinah, cara berpikir mereka berbeda dengan orang yang tinggal di Kufah, Irak. Karena di Madinah adalah tempat Rasulullah SAW tinggal. Hampir semua hadis berada di Madinah. Sehingga ulama yang tinggal di Madinah, mereka sedikit sekali menggunakan qiyas.
Orang-orang Madinah disebut dengan madrasah alul hadis, sekolah alul hadis. Sedangkan ulama di Kufah, Irak disebut madrasah alul ra'i, sekolah orang yang memakai kias. Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ikut andil dalam mendirikan madrasah di Kufah yang akan banyak menciptakan ulama-ulama yang terkenal. Mereka inilah yang menurunkan ilmu kepada Nu'man bin Sabit, atau beliau lebih terkenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Kufah adalah kota yang telah mencapai kemajuan pendidikan yang tinggi. Murid-murid Abu Hanifah yang menonjol antara lain adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Madrasah yang berada di Madinah, pengajar-pengajarnya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhum. Dari mereka inilah akan melahirkan ilmuwan fuqaha as-sab'ah al-Madinah atau 7 fuqaha Madinah. 7 fuqaha Madinah ini merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan hukum Islam. 7 fuqaha dari Madinah itu adalah Said bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ubaidillah bin Abdullah, Harizah bin Zaid, dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Mereka adalah tabi'in yang hebat. Dari madrasah-madrasah mereka lah nantinya akan lahir seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Malik, yang nantinya akan membentuk mazhab Maliki. Malik bin Anas bin Malik lahir pada tahun 711 Masehi. Dia mewariskan seluruh ilmu dari 7 fuqaha Madinah. Panjang hidupnya, Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak mempengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik bin Anas juga termasuk periwayat hadis. Bukunya yang sangat terkenal adalah Al-Muwatta, buku kumpulan hadis sahih yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti atau ulama fatwa. Pemikirannya banyak menggunakan tradisi warga Madinah. Jika Imam Malik sedang mengajar, kemudian ada muridnya yang bertanya tentang sesuatu perkara yang belum berlaku, hal itu membuat Imam Malik tidak suka dan balik bertanya, "Apakah engkau seorang Irak?" Itulah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Cara mengajar Imam Malik sangat berbeda dengan cara mengajar Imam Abu Hanifah. Jika Imam Abu Hanifah mengajar, kemudian ada muridnya yang bertanya tentang suatu perkara yang belum terjadi, maka Imam Abu Hanifah akan melempar kembali pertanyaan tersebut kepada murid-murid yang lain. Dalam metode tersebut, Imam Abu Hanifah membentuk generasi-generasi pemikir. Seorang murid tidak semata-mata menerima pelajaran dari gurunya. Seorang murid harus dapat mengembangkan pemahaman dan pemikirannya. Metode pengajaran seperti itu yang diadopsi oleh Eropa. Metode interaksi antara guru dan murid membuka wawasan dan pemikiran yang luas. Sedangkan di Madinah, hal-hal kias tidak banyak digunakan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab. Beberapa tahun kemudian datanglah seorang yang bernama Muhammad bin Idris, atau lebih terkenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyadari bahwa ada 2 mazhab yang paling dominan pada saat itu. Imam Syafi'i pun berkeinginan untuk mempelajari kedua mazhab tersebut. Yang pertama ditemui untuk dijadikan guru adalah Imam Malik. Sebelum bertemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i sudah mempunyai persiapan. Salah satunya adalah beliau sudah menghafal kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab yang berjudul Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab pertama di dunia yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Waktu Imam Malik mengetahui bahwa Imam Syafi'i sudah menghafal si kitab Al-Muwatta sebelum bertemu dengannya, Imam Malik pun berkata, "Suatu hari engkau akan menjadi seorang yang hebat
dalam hal agama. Setelah Imam Syafi'i menyelesaikan pelajarannya dari Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya untuk menemui Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Dari sini Imam Syafi'i berhasil menimba ilmu dari Imam Abu Hanifah dari perantara muridnya yang senior. Jadi Imam Syafi'i berhasil mempelajari dua guru mazhab yang berbeda. Mazhab Hanafi adalah ilmu warisan dari para sahabat. Mazhab Maliki juga adalah ilmu warisan dari para sahabat. Jadi Imam Syafi'i menguasai dua mazhab yang berbeda sekaligus, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dan kepintarannya Imam Syafi'i menggabungkan dua mazhab dan membentuk mazhabnya sendiri, sebuah mazhab yang baru, yaitu mazhab Syafi'i. Beberapa tahun kemudian datanglah seorang yang amat jenius, namanya adalah Ahmad bin Hambal. Nama panjangnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya ia belajar semua ilmu dari Imam Hanafi melalui perantara muridnya, yaitu Abu Yusuf. Ia belajar ilmu hadis dari Haisam bin Bishr. Kemudian ia pergi belajar ke Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasar pada Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum, Imam Hambali juga adalah ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu pengikutnya yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah. Setelah menguasai semua ilmu dari tiga imam yang berbeda, beliau juga membentuk sebuah mazhab yang baru, yaitu mazhab Hambali. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mesti ada mazhab? Padahal pada zaman sahabat belum ada mazhab, juga pada zaman tabi'in juga belum ada mazhab. Para sahabat dan tabi'in tidak membutuhkan mazhab, karena para sahabat dan para tabi'in mempunyai kemampuan penguasaan bahasa yang sangat baik, kemampuan yang baik dalam mengambil hikmah dari sebuah dalil. Waktu terus bergulir. Islam semakin menyebar ke seluruh penjuru bumi. Banyak suku yang bukan Arab menerima Islam. Hal itu menyebabkan penguasaan bahasa menjadi lemah, penguasaan ilmu agama menjadi lemah. Di situasi itulah umat membutuhkan mazhab, membutuhkan ulama dan fatwa untuk dijadikan sebagai rujukan utama. Imam mazhab bukan imam yang 4 saja. Imam mazhab itu banyak, diantaranya adalah Imam mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Thawri, mazhab Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Ingat Pal, semua mazhab bersumber dari satu Al-Quran dan Sunnah. Berjalannya waktu, ada 4 mazhab yang sangat dominan di masyarakat. Mazhab menjadi dominan disebabkan karena mazhab itu tertulis dan juga mazhab tersebut mempunyai banyak pengikut. Itulah sejarah singkat munculnya mazhab. Pertanyaannya, apakah sekarang ini kita harus bermazhab? Ya, harus bermazhab jika kita tidak mempunyai kemampuan dan mengambil hukum dari satu dalil. Apakah kita harus fanatik dengan suatu mazhab? Tidak, kita tidak harus fanatik ke satu mazhab. Kita bisa memakai mazhab yang satu dalam satu hal, kita bisa juga memakai mazhab yang lain dalam hal yang lain. Ingat, semua mazhab berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, carilah mazhab yang paling kuat dan yang paling sahih, bukan mencari untuk kemudahan. Semua mazhab berada di garis kebenaran dan sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.